ya. Ketika seorang suami sudah mentalak istrinya, maka dia punya opsi untuk kemudian imsak atau tasrih ya, untuk kemudian rujuk kembali atau kemudian benar-benar melanjutkan proses perceraian itu gitu ya. Keduanya harus dilakukan dengan cara yang ma'ruf. Di sini ada kemudian dikatakan bi ma'ruf, kemudian ada bi ihsan gitu ya. Dulu Tata pernah menanyakan kenapa kalau kemudian untuk rujuknya itu menggunakan kata ma'ruf ya, kenapa kemudian untuk part lanjut bercerai yaitu menggunakan kata ihsan. Apakah kemudian ada perbedaan standar kebaikan ya atau kemudian kemakrufan yang dilakukan oleh seorang suami misalnya ya ketika kemudian menceraikan istrinya. Kalau secara bahasa sebenarnya sama saja gitu ya. Sama-sama kemudian harus baik dan baiknya itu kembali kepada standar syariat. Seperti apa sih kemudian adab atau sikap yang harus ditunjukkan oleh seorang suami ya, mantan suami di masa iddah istrinya pasca talak gitu ya. Itu ada syariatnya tersendiri ya. Sehingga para mantan istri ya ketika sedang di dalam masa iddah itu tidak kemudian terzolimi ya, tetap terpenuhi hak-haknya ya, tidak ternodai ifah maupun izahnya seperti itu. Tapi ketika kemudian akhirnya suami itu memang tidak merujuk gitu ya, tetap melanjutkan proses perceraian itu, maka juga harus dilakukan dengan cara yang ihsan, harus lebih baik ya. Kalau kita ingat pembahasan di awal tentang birrul walidain itu ya, berlaku bir wal ihsan itu ya. Ihsan itu artinya kemudian memberi sesuatu yang lebih daripada apa yang dia terima gitu ya. Artinya meskipun kemudian sudah bercerai gitu ya, ada hak-hak mantan istri yang harus dipenuhi ya. Bil khusus misalnya ketika ada anak gitu ya yang kemudian nanti berada dalam hadonah istri. Ada kehormatan mantan istri yang tetap harus dijaga. Bukan berarti kemudian setelah bercerai ya sudah merasa tidak punya hubungan apapun, kemudian aib itu dibongkar dan seterusnya ya. Tidak kemudian juga dia merecoki kehidupan baru mantan istrinya dan seterusnya. Jadi ada perbuatan-perbuatan ihsan ya yang harus lebih baik daripada kehidupan ketika mereka masih suami istri yang harus ditunaikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya. Karena sering sekali terjadi ya, mantan suami itu masih merasa memiliki, masih punya sense of belonging gitu ya. Entah itu karena gagal move on kah gitu ya, atau karena kemudian pemahamannya yang kurang kah, atau kemudian memang proses perceraiannya itu tidak dilalui dengan jalan-jalan yang ma'ruf ya, sehingga akhirnya pasca bercerai pun kehidupan mereka tidak menjadi ihsan ya, tetap dalam keburukan. Padahal kalau kita kembali kepada pembahasan di pendahuluan kemarin gitu ya, perceraian itu sendiri kan adalah jalan keluar ya, jalan keluar untuk meraih kebaikan, entah bagi istri, bagi suami, bagi anak-anak, bagi keluarga besar yang memang kemudian diambil ketika sudah tidak ada opsi lain. Berarti kalau kemudian perceraian itu menghasilkan sesuatu yang lebih buruk daripada sebelum bercerai gitu ya. Nah, itu ada hal-hal yang kemudian memang tidak baik di dalam prosesnya. Ya, sehingga endingnya pun menjadi tidak ihsan ya. Itu catatannya. Jadi cerai itu pun harus baik-baik ya, tidak bisa kemudian asal-asal yang penting pokoknya pisah gitu ya. Yang penting kemudian sudah tidak sama-sama, tidak bersatu suami istri, tidak peduli dengan yang lain. Nah, tidak seperti itu gitu ya. Lanjut kemudian faja'alat tolak mana dia? Faja'ala atau lakotal ula rojaiyatan. Maka Allah menjadikan talak yang pertama itu rojaiyah atau dapat dirujuk gitu ya. Disebut juga sebagai talak rojai. Ta'diban lizaujati litazuqa alamal firaqi ya. Dan ini adalah untuk takdib ya atau memberi pelajaran ya, mengajarkan sesuatu bagi seorang istri supaya dia tahu bagaimana tidak enaknya perpisahan itu ya, bagaimana buruknya perpisahan. Fatuqaddiru khosaratan hayatiha azaujiyati, dan juga kemudian supaya dia bisa mengukur-ukur gitu ya bagaimana kerugian hidupnya ketika kemudian dia tidak bersama lagi ya, kerugian kehidupan rumah tangganya ketika kemudian terjadi perpisahan itu. Fadayata atfaliha, dan juga adalah bagaimana terlantarnya anak-anaknya jika kemudian
berlanjut perceraian tersebut. Tsumma ja'ala talaqata tsaniyata raj'iyatan aidon. Kemudian Allah juga menjadikan talak yang kedua itu sebagai talak yang raj'i juga atau dapat dirujuk. Iqadzan li zaujatil ghafilati, ya. Ini adalah juga untuk menyadarkan seorang istri yang lalai atau lupa. Fatanbihan li ahliha, juga sebagai nasihat atau peringatan bagi keluarga, liyakhuzu ala yadiha wa yaqumu binashiha wa tarbiyatiha wa tastaqimu ala tariqatin salihatin lil isyrati, gitu ya. Dan agar dia kemudian segera ya meraih tangan ya di sini ya, agar dia kemudian segera mengambil tangannya ya, atau kemudian si suami itu kemudian mengambil tangan, afwan sebentar. Oh, kemudian kepada keluarga istri ya, ahliha ini keluarga istri. Kemudian kepada keluarga istri tersebut agar segera merangkul atau mengambil tangan sang istri, kemudian menasihatinya, mendidiknya, agar ia kemudian tertib ya, agar dia kemudian berjalan di jalan yang lurus ya, di jalan yang benar untuk kemudian menjalani kehidupan rumah tangga tersebut, gitu ya. Nah, ini juga dijelaskan di bagian-bagian berikutnya ya, bahwa Allah menjadikan kedua talak itu tadi ya, roja'iyataini aidon ya, itu sebagai talak roja'i. Liyatarawwa az-zawju wa yufakkiru wa yatadabbaru umrohu. Agar kemudian seorang suami itu benar-benar berpikir ya, bertafakur, juga melakukan pertimbangan yang matang tentang perkara tersebut. Qabla batit tolaki ya, sebelum kemudian dia meneguhkan atau menetapkan talak itu. Hal yasbiru ala firaqiha ya. Apakah kemudian dia benar-benar bisa betah gitu ya, bisa bertahan dengan perpisahan itu sendiri. Fa'idza lam yasbir, maka jika dia tidak bisa bersabar dengan itu, roja'aha, dia akan merujuk kembali istrinya ya. Jadi itu yang dimaksud dengan talak roja'i ya. Nanti kemudian sebenarnya kalau kita mau melihatkan kalau secara umum talak itu nanti ada 3 ya, talak 1, talak 2, talak 3 lah sederhananya, kalau kita orang Indonesia biasa menyebutnya begitu. Maka talak yang pertama dan talak yang kedua itu adalah talak roja'i, jadi talak yang bisa dirujuk. Nah, sedangkan masa rujuk itu sendiri nanti ada periode waktunya gitu ya, tidak kemudian selamanya dia menjadi talak yang dapat dirujuk ya, dia kembali ke masa iddah. Kalau kemudian kalau kemudian sudah lewat masa iddah sang istri gitu ya, misalnya kemudian 3 kali kuruk gitu ya untuk perempuan yang talak hidup ya istilahnya ya, yang diceraikan oleh suaminya, karena nanti masa iddah itu sendiri berbeda ya, ketika talak hidup dan talak mati ya, ditinggal meninggal atau dicerai itu beda talaknya, beda masa iddahnya. Tapi kalau sudah lewat masa iddah, apakah kemudian masih bisa roja'i istilahnya gitu ya? Ternyata tidak, dia terkategori talak bain sugro. Ya, dia kemudian tidak bisa dirujuk statusnya, tapi kemudian jika ingin menikah lagi ya masih bisa. Cuma harus dengan akad dan mahar yang baru. Jadi misalnya tanggal 1 Januari ya, seorang istri ditalak oleh suaminya. Maka kan kalau 3 kali kuru itu adalah 3 kali 3 kali haid ya. Kalau kemudian kita sebenarnya beda, ada khilafiyah ya. Kalau di mazhab Syafi'i itu kemudian dikatakan 3 kali suci. Kalau di kitab Nizamul Ijtimai fil Islam dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu adalah 3 kali haid. Nah, maka ketika sudah lewat periode 3 kali suci atau 3 kali haid itu ya, Tata sendiri mengambil pendapat yang 3 kali haid, maka lewatlah masa iddahnya. Tapi kalau misalnya dia baru 1 kali haid atau 2 kali haid, kemudian suaminya merujuk dia, nah maka langsung bisa. Nah, kalau kemudian dia sudah haid 4 kali, sudah haid 5 kali, baru kemudian suaminya pingin kembali sama dia gitu ya, nggak bisa sesederhana dengan ayo kita rujuk gitu, nggak bisa. Ya, harus kemudian dengan akad nikah baru juga dengan mahar yang baru.
Jadi kalau sudah lewat masa iddah itu tidak bisa langsung rujuk ya, harus ada akad nikah dan mahar baru. Itu disebut sebagai talak bain sukro ya. Jadi diulang akad nikahnya seperti itu. Nah, yang menarik di sini adalah apa yang tadi diulas oleh Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki. Kenapa sih kemudian ada masa iddah? Kenapa sih kemudian ada talak yang bisa dirujuk gitu ya? Ini sebenarnya kalau kita mau lihat secara keseluruhannya tentang bagaimana kemuliaan pernikahan, bagaimana Allah itu mendorong orang-orang untuk kemudian mengambil kesunahan menikah itu dengan berbagai keutamaannya, maka sebenarnya walaupun talak itu dibolehkan, Allah itu masih memberikan satu mekanisme ya supaya kemudian orang-orang ini kalau bisa tidak talak ya jangan talak gitu ya. Kalau bisa tetap sama-sama ya harus tetap sama-sama. Maka kita bisa bayangkan ya, andai ada suami istri yang sudah menikah misalnya 5 tahun, kemudian ada masalah begini dan begitu gitu ya, sampai akhirnya kemudian mereka memutuskan untuk bercerai gitu ya, atau mungkin bukan lewat keputusan bersama ya, tapi suaminya memang berkehendak untuk menceraikan istrinya gitu ya, maka selama masa iddah itu kan seharusnya ya istri itu tidak dipulangkan ke rumah orang tuanya atau ke rumah keluarganya ya. Mantan istri itu harus tetap tinggal di rumah tempat dia tinggal bersama mantan suaminya sebelumnya selama masa iddah. Atau kalau tidak memungkinkan seperti itu, mantan suaminya harus menyediakan dia tempat tinggal yang kemudian dia juga tetap diberikan makan ya, ada diberikan nafkah dan seterusnya, apalagi kalau misalnya ada anak gitu ya. Boleh enggak kemudian tetap tinggal satu rumah ya? Ada ulama yang kemudian mengatakan boleh dengan catatan ada mahram istrinya di situ. Sehingga kemudian mereka tidak berkholwat di dalam rumah gitu ya. Tapi tetap kemudian ya kamarnya terpisah ya, interaksinya kemudian tetap dibatasi karena kemudian sudah bukan suami istri. Maka ibroh besar di balik kehidupan di masa iddah yang syar'i itu gitu ya. Itu akan membuat pasangan mantan suami istri ini saling apa ya? Saling mikir gitu ya, saling kemudian merefleksikan, gini ya rasanya kalau kemudian sudah tidak berstatus suami istri. Kemarin itu meskipun kemudian ada masalah, tapi hidup bersama, ngapa-ngapain bareng, makan bareng dan seterusnya, ternyata itu lebih baik daripada kehidupan kayak gini. Gini ya kalau kemudian bercerai, anak kita itu enggak bisa kemudian seleluasa sebelumnya. Segimanapun berusaha diatur, namanya kita sudah bukan suami istri kan tetap ada batasan ya. Dia tetap menjadi laki-laki ajnabi, kita tetap menjadi perempuan ajnabiyah bagi dia. Maka anak-anak ini gimana gitu ya. Jadi masa iddah itu selain fungsinya adalah untuk mengetahui kekosongan rahim ya, sebenarnya ibroh besarnya masa iddah itu adalah untuk mengetahui kekosongan rahim. Ini erat kaitannya nanti dengan penentuan nasab seorang anak ya, jika kemudian memang istri itu sedang dalam keadaan hamil atau kemudian beberapa waktu setelahnya dia melahirkan misalnya begitu. Ibroh keduanya masa iddah itu adalah agar mantan suami istri ini bisa bertafakur ya, bisa flashback ya, bisa merenung lebih dalam lagi gitu ya. Sehingga harapannya seorang istri itu di sini dikatakan kan apa namanya? Ngerasain ndak enaknya, kemudian bisa mengira-ngira ya betapa ruginya dia ketika kemudian tidak bersama suami. Dia melihat anaknya yang menderita gitu ya. Juga kemudian keluarga ini kan baru apa ya istilahnya ya? Ya dikasih tahu ya, dikasih tahu. Sebenarnya masa pas ini ya, Afwan, Tata tambahkan, ketika talak itu jatuh, apakah kemudian talak itu harus diumumkan saat itu juga? Ternyata tidak. Ya. Salah satu ibrohnya itu adalah untuk tadi, supaya tidak ada campur tangan keluarga besar. Supaya tidak ada campur tangan pihak-pihak di luar mantan suami istri ini. Kalaupun mau diumumkan, ya diberitahukannya kepada orang yang kemudian sekiranya bisa berlaku adil. Nggak kemudian, makanya kadang kan akhirnya ketika seorang mantan istri dipulangkan gitu ya, yang terjadi apa? Keluarga besarnya tersinggung ya, keluarga besarnya marah, akhirnya langsung dipisah. Buru-buru mau rujuk gitu ya, benar-benar langsung dipisah, dilarang ketemu, bla 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 dan seterusnya. Hatta akhirnya suami istri ini pingin rujuk, jadi nggak bisa rujuk tuh gara-gara keluarga besar kan. Jadi memang setiap syariat itu selalu punya ibroh yang besar gitu ya. Di satu sisi suami juga kemudian akhirnya menjadi berpikir dan menelaah lebih lanjut gitu ya, sebelum akhirnya dia memutuskan melanjutkan proses perceraian itu atau tidak.
Karena hak rujuk itu ada pada suami, ya. Sebagaimana hak talak itu ada pada suami, hak rujuk itu juga ada pada suami. Kalau kemudian talak itu kan talak itu kan kemudian nanti apa ya kita katakan pokoknya kembali kepada lafaz yang disampaikan seorang suami kepada istrinya ya. Ketika kemudian dia mengatakan tolak tuh gitu ya, atau aku menceraikanmu gitu ya, maka itu secara sharih ya adalah sebuah lafaz talak yang otomatis sah ya. Ini juga kayaknya kemarin ada pertanyaannya Lala ya kalau nggak salah. Gimana kalau kemudian seorang suami menyatakan talak itu ketika dia dalam keadaan marah? Apakah talaknya tetap sah atau tidak? Tetap sah selama kemudian lafaz talaknya itu memang sharih. Jadi memang dia secara jelas di situ mengatakan saya menceraikanmu. Saya tidak mau lagi kemudian menjadi suamimu. Saya tidak mau kamu lagi menjadi istriku dan seterusnya. Jadi istilahnya tidak ada makna lain gitu ya. Karena sudah sharih tidak ada makna lain selain memang suami itu menceraikan istrinya, mau dia dalam keadaan tidak marah, dalam keadaan marah, hatta dalam keadaan bercanda, maka talaknya jatuh ya. Kalau kemudian para ulama itu Rasulullah ya, Rasulullah itu mengatakan ada 3 hal yang seriusnya sah, yang bercandanya juga sah. Akad nikah, talak, dan rujuk. Ya, jadi mau bercanda kek, ya mau serius kek, gitu ya. Kalau sharih pernyataannya maka dia sah. Gitu ya. Berbeda halnya ketika pernyataannya atau lafaz talaknya itu menggunakan lafaz yang kinayah gitu ya. Ada kemudian ketidakjelasan. Misalnya suaminya bilang, udah sana pulang ke rumah orang tuamu gitu ya. Nah, maka itu kan ambigu sebenarnya ya. Masih ada kemungkinan ini disuruh pulang untuk ngurus orang tua, disuruh pulang karena diceraikan atau apa. Nah, konteksnya ketika kemudian menggunakan lafaz yang tidak sharih seperti itu adalah harus diperjelas. Ini nih suaminya maksudnya apa? Maksudnya menceraikan atau bukan? Hatta misalnya di awal sebenarnya dia serius itu ya nyuruh pulang itu kemudian maksudnya dia adalah karena ingin menceraikan. Tapi pas dia ditabayun ya, pas dia kemudian ditanya, itu tadi maksudnya apa? Enggak, maksudnya suruh pulang aja biar istirahat di sana. Nah, yang dipegang itu adalah omongannya yang sore itu. Walaupun sebenarnya awalnya memang niatnya dia dalam hati itu begitu, cuman karena lafaznya itu tidak jelas, maka yang dipakai adalah versi tabayunnya gitu. Nah, itu terkait dengan talak ya. Maka kalau kemudian sudah ngomong sekali, langsung dia katakan saya ceraikan kamu, langsung jatuh talak satu. Ya. Kemudian gimana kalau dalam satu majelis dikatakan saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu. Ya, ulama kemudian berbeda pendapat memang ya. Ada khilafiyah di situ. Ada yang mengatakan itu tetap dikatakan sebagai apa namanya? Satu talak saja gitu karena kemudian dalam satu majelis. Karena tetap harus ada masa iddah ya. Kemudian di apa namanya? Selesai masa iddah itu barulah kemudian talak duanya itu boleh dilakukan dan seterusnya. Tapi kemudian ada juga ulama yang mengatakan perlakuan seorang kan tadi ya di masa iddah itu walaupun mereka ini berstatus asing satu sama lain, tapi kemudian kan perlakuan mantan suami ini sebenarnya kurang lebih sama ketika dia masih berstatus istri ya, cuman tidak boleh berduaan dan seterusnya gitu ya. Jadi sebenarnya seorang istri itu boleh ditalak lagi di masa iddahnya. Nah, jadi akhirnya kalau kemudian ada yang kalau kemudian ada yang mengatakan saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu 3 kali, ada ulama yang kemudian mengatakan itu jatuhnya talak 3. Ya. Pertimbangannya adalah apakah boleh perempuan itu ditalak di masa iddah gitu ya. Itu apa namanya landasannya kenapa kemudian ada perbedaannya. Kalau Tata sendiri memahami ketika kemudian dia ditalak satu gitu ya, kemudian tidak lama kemudian dia ditalak 2 gitu ya, kemudian dia ditalak 3 lagi, maka itu jatuh ya ke talak 3 gitu ya. Termasuk yang kemarin Tata sempat sampaikan ya, ada yang kemudian sudah mentalak 3 istrinya ya. Itu ceritanya memang dia dibilang saya talak 1, saya talak kamu. Terus habis itu saya talak kamu lagi, saya talak kamu lagi. Itu bahkan sebenarnya tidak dalam satu forum, tapi cuma jedanya sebentar-sebentar gitu ya. Lalu kemudian ibu mertua yang perempuan ini tidak terima gitu ya, tidak terima anaknya menceraikan istrinya gitu ya, karena kenapa ya?
merasa sayang gitu ya. Jadi ibu mertuanya justru yang sayang, karena sayang banget sama mantunya. Justru dia kesel sama anaknya, kenapa istrinya diceraikan gitu kan ya. Akhirnya dia keliling gitu ya, cari cari fatwa, mencari fatwa dari orang-orang yang sekiranya bisa mendukung ininya ya, mendukung apa namanya, keinginannya dia gitu ya, keinginannya dia supaya anak dan mantunya tidak jadi bercerai. Sampai akhirnya dia ketemu sama salah seorang ustadz, ini kejadian nyata di sini ya, di Kota Bima. Dia ketemu sama salah seorang ustadz, dan ustadznya bilang, "Oh iya, yang kayak begitu tuh enggak apa-apa kok, bisa turun ke talak 1," gitu ya. Tata pas dengar cerita itu subhanallah gitu ya, ada gitu ya talak 3 turun ke talak 1. Karuan kalau kemudian pernyataannya, "Saya talak 3 kamu," gitu ya. Sedangkan dia mengambil pendapatnya mungkin berbeda gitu ya, tidak bisa 1 talak 3, tidak bisa 3 talak dalam satu majelis, okelah bisa diralat. Ini nih masalahnya sudah jatuh 3 kali dalam 3 waktu yang berbeda. Jadi harusnya enggak bisa balik ke talak 1. Tata sudah ingatkan yang bersangkutan gitu ya, teman yang cerita itu. Tapi dia merasa tidak bisa berbuat apa-apa karena dipaksa oleh ibu mertuanya. Akhirnya sekarang mereka suami istri tetap itu. Tetap tetap hidup bersama dan seterusnya. Jadi setiap datang ngelihat itu ya ya Allah, astagfirullah gini ya kalau kemudian orang tidak ada ilmunya gitu ya. Tidak dikembalikan kepada syariah yang pendapat terkuat seperti itu, akhirnya kan resiko merasa diri suami istri padahal sebenarnya adalah orang asing. Padahal masing-masing satu dengan yang lainnya adalah ajnabi gitu ya. Sehingga ya kalau kemudian sampai terjadi hubungan ya, hubungan badan itu termasuk perzinahan ya. Nauzubillah min dzalik gitu ya. Sebentar ya. Ya. Itu terkait dengan lafaz talak ya, tambahan. Lalu bagaimana dengan bentar, kalau talak 3 ada pembahasannya enggak di belakang ya? Oh, ada di belakang. Nah, bagaimana dengan mekanisme rujuk itu sendiri ya? Mekanisme rujuk itu ada di tangan suami, haknya ya, hak penuhnya. Jadi kalau yang pingin rujuk istri nggak bisa, gitu ya. Istrinya nih masih bucin gitu ceritanya ya, terus pingin rujuk sama suaminya di masa iddah. Dia memohon-mohon gitu ya, tapi suaminya tetap tidak mau merujuk dia, maka nggak bisa. Ya, karena memang hak rujuk itu sama dengan talak ada di tangan suami. Mekanismenya dari imam mazhab memang berbeda sedikit gitu ya. Kalau Imam Syafi'i itu harus kemudian disampaikan secara zohir ya, secara sharih juga saya merujuk gitu ya. Atau kemudian tidak harus di hadapan istri sebenarnya. Misalnya gitu ya, ada seorang suami, dia sedang ngumpul sama teman-temannya, sedang nongkrong sama teman-temannya, terus dia bilang, ih saya mau rujuk aja sama istri saya gitu ya, misalnya. Karena di situ dia masih menggalau, terus tiba-tiba, ya saya mau rujuk sama istri saya. Nah maka langsung rujuk itu, auto rujuk gitu kan. Tapi kalau kemudian di mazhab yang lain gitu ya, di mazhab Syafi'i tadi baru sah kemudian rujuk itu kalau kemudian sudah ada pernyataan gitu ya. Tapi kalau di mazhab yang lain, Tata lupa ya di mazhab Hambali apa Hanafi. Nanti mungkin Tata cek, tolong diingatkan untuk kasih ininya ya, kasih jawaban yang benarnya apa. Itu kemudian bisa langsung dengan mengajak jima. Gitu ya. Jadi tidak perlu ada pernyataan, tapi misalnya suami itu mau rujuk, langsung diajak jima ya, hubungan badan lagi, itu kemudian langsung dikatakan sebagai mereka sudah rujuk gitu. Nah, yang terjadi adalah kemudian rujuk ini juga tidak bisa tadi ya, tidak bisa dibecandain. Kalau kemudian sudah rujuk ya rujuk. Enggak kok tadi tuh niatnya bukan bukan rujuk gitu ya, saya cuman berandai-andai, saya cuman bercanda gitu, enggak bisa. Kalau sudah kemudian mengatakan rujuk, ya rujuk. Hatta dan ini ya, karena kemudian haknya ada di tangan suami, andai pun istri itu sebenarnya tidak mau rujuk, enggak bisa. Jadi benar-benar di suami. Misalnya, sebenarnya apa namanya, suami istri ini sudah apa namanya, melalui proses panjang ya sampai akhirnya mereka bercerai. Kemudian akhirnya bercerai. Terus suami bilang, "Saya rujuk kamu." Secara syar'i itu langsung rujuk pernikahannya. Entah istri itu mau atau enggak mau, selama masih masih dalam masa iddah.
gitu ya. Jadi itu luar biasanya dalam syariat Islam. Kalaupun nanti, gimana dong, kan istrinya nggak mau, itu kan zolim dan seterusnya. Tidak zolim sebenarnya, karena syariat memang menetapkan seperti itu. Supaya apa? Supaya lagi tafakur di situ. Andai pun nanti setelah rujuk ya di pernikahan yang berikutnya itu ya pasca rujuk, kemudian ada masalah lagi, kemudian jatuh talak lagi, ya mekanisme itu terus berulang. Makanya dikatakan di sini kan proses talak dan rujuk itu menjadi pembelajaran bagi kedua belah pihak. Nah, walaupun pembelajarannya ini bukan berarti kemudian harus trial, kemudian ada masalah ya sudah gitu ya. Enggak, harus dikembalikan kepada ilmu gitu ya. Nah, itu seputar talak dan rujuk ya. Menyambung dengan pertanyaannya Tika kemarin ya, terkait dengan rujuk, berapa lama sih kemudian seorang itu bisa rujuk ya? Tadi sudah terungkap ya mungkin di dalam penjelasannya. Rujuk itu hanya bisa dilakukan di dalam masa iddah. Jadi selama masih dalam masa iddah, yakni 3 kali quru itu sendiri. Apakah perlu akad baru atau tidak? Perlu akad baru kalau kemudian sudah di luar masa iddah gitu ya. Akad baru dan mahar baru. Ini pernah kejadian ya, kemarin ada temannya Abu Fatih, gitu ya, temannya Abu Fatih itu sudah mentalak istrinya, ya. Adalah ya alasannya karena istrinya begini, dan kami merasa oh ya tepat nih keputusannya dia mentalak karena dia sudah berusaha untuk memperbaiki keadaan tapi memang tidak ketemu gitu ya. Dia kemudian mentalak istrinya ya, sudah melewati masa iddah itu ya, dia sudah penuhi hak-hak mantan istrinya di masa iddah dan sudah lewat masa iddah itu. Tapi ketika dia mau mengurus surat cerai, gitu kan ya, ini kan beda lagi ya konteks talaknya sah gitu ya sama administrasi negara gitu ya. Kalau di dalam sistem sekarang kan administrasi negara tuh kayak terpisah gitu loh dari prosesi talak yang secara syar'inya. Jadi secara syar'i dia sudah cerai, sudah pisah, bahkan sudah lewat masa iddah. Ketika dia mau proses untuk surat cerai, itu dipersulit. Dipersulit oleh siapa? Oleh atau lupa Kemenak, antara Kemenak atau enggak Dikbud ya. Karena dia ini adalah guru P3K. Walau alam ya, kenapa kemudian entah gimana ya di PNS maupun P3K ini memang dipersulit orang untuk bercerai, termasuk juga di aparat ya, aparat polisian maupun TNI kalau mau cerai itu susah banget. Berusaha dimediasi sampai kemudian orang tuh kadang males ngurus perceraian tuh karena males prosesnya yang panjang. Ya sudahlah biarin status kita menggantung. Sebenarnya mereka sudah cerai secara syar'i tapi kemudian secara status hukum administratifnya itu mereka masih suami istri. Banyak sekali yang kayak gitu. Nah, akhirnya teman Abu Fatih ini berusaha gitu ya melobi sana sini sampai ngurus ke provinsi gimana. Yang bikin susah itu karena ternyata istrinya ngotot nggak mau cerai. Jadi kan lucu sebenarnya ya kalau secara fikihnya itu sudah sah gitu ya. Tapi ketika istrinya dipanggil sama dinas, istrinya tuh bilang saya nggak mau cerai sama suami saya gitu. Dan lebih lucu lagi dinasnya ini megang omongan istri itu gitu kan. Akhirnya nggak bisa diurus itu surat cerai itu. Setelah hampir 1 tahun berlalu, bayangin itu sudah lewat masa iddah banget ya. Setelah hampir 1 tahun berlalu, akhirnya temannya Abu Fatih ini nih apa ya? Kalau kita, mungkin bukan terpaksa ya, tapi lebih kepada ya tidak ada jalan lain. Dia akhirnya nikah lagi dengan mantan istrinya. Dia akad nikah ulang gitu ya. Dia waktu itu nelpon kan malam-malam. Gimana ini akhirnya cerai enggak bisa gitu ya. Sedangkan status menggantung enggak jelas gitu kan ya. Dia tetap masuk ke dalam tanggungan, dalam gaji dan seterusnya gitu macam-macam lah. Nah ya jadi bismillah saya putuskan mau nikah lagi gitu ya. Gimana nih nikahnya ini apa harus begini-gini ya. Beliau konsultasi ya harus akad nikah baru, mahar baru. Tapi kan masalahnya belum bercerai gitu ya. Gimana mau nikah lagi ngurus ke KUA-nya? Dia bilang, "Ya kan nikah enggak mesti ke KUA." Orang KUA masih menganggap mereka suami istri gitu kan ya. Akhirnya dia nikah ulang di hadapan guru ngajinya ya, di hadapan guru ngajinya yang apa namanya istilahnya menjadi terus ada saksi berapa orang gitu ya. Jadi ya lewat apa ya kita bilangnya kayak akhirnya kita nyari-nyari celah gitu loh. Karena sistem ini pun ternyata mempersulit orang untuk bercerai. Padahal sudah sah. Itulah ya. Dagelan hidup dalam sistem sekuler itu seperti itu. Mencegah perceraian bukan dengan cara mensejahterakan keluarga, tapi yang mau cerai tidak dikasih izin.
Ya Allah, Robbi ya Karim. Itu ya, itu seputar talak dan rujuk. Nah, lanjutan tadi ya dari Quran surat Al-Baqarah 229 ada di dalam ayat 230 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Ya. Maka jika kemudian si suami tadi mentalaknya lagi setelah 2 kali talak yang bisa dirujuk itu, ya, maka perempuan itu tidak lagi halal bagi si laki-laki hingga kemudian perempuan itu menikah lagi dengan laki-laki yang lain atau dia punya suami yang lain, gitu ya. Lalu misalnya kemudian akhirnya benar nih sudah talak 3 ya. Talak 3-nya entah kemudian langsung dalam satu majelis ataupun dalam majelis terpisah, pokoknya sudah talak 3 gitu ya. Kemudian akhirnya mereka ngerasa aduh ini pingin nikah lagi gitu ya, pingin balik lagi, tapi kan enggak bisa, enggak boleh karena sudah tidak halal dikatakan la tahillu lahu ya, perempuan ini sudah tidak halal lagi bagi mantan suaminya. Opsinya adalah dia nikah dengan suami yang lain gitu ya. Dia nikah dengan laki-laki lain ya, dia cari orang yang kemudian cocok untuk dia eh, Dilanjutkan di ayat 130 Quran surat An-Nisa ya. Wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atih wa kanallahu wasi'an hakima ya. Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya dan adalah Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha bijaksana gitu ya. Jadi ketika talak pertama itu bersifat roja'i, kemudian akhirnya menjadi bain ketika lewat masa iddah gitu ya. Itu tadi sudah ada faedahnya ya, ada ibroh besar, ada masa perenungan dan lain sebagainya. Begitu juga ketika jatuh talak yang kedua, sebenarnya masih roj'i, tapi kemudian lewat masa iddah jadi talak bain ya. Itu ada ibroh yang besar agar kemudian mereka mempertimbangkan matang-matang gitu ya, bercerai atau tidak bercerai. Tapi kalau kemudian sudah jatuh talak 3, entah karena memang sudah itu ending yang satu-satunya ending yang bisa dilakukan gitu ya, atau kemudian karena spontanitas ya atau gegabahnya laki-laki itu gitu ya, sehingga akhirnya dia mentalak 3 bahkan sampai mengatakan dia mengharamkan si perempuan bagi istrinya gitu ya. Ya terbayang ya bagaimana hancurnya kehidupan mereka. Tapi bukan berarti kan kemudian tidak bisa ini ya, kalau bahasa kita tuh tidak CLBK gitu ya. Tidak CLBK lagi gitu ya, apalagi kalau masih ada kalau sudah ada anak gitu ya. Maka syariat Islam mengaturnya seperti itu. Tapi apa boleh kemudian nikah kontrak? Ya, nikah kontrak untuk kemudian menyengaja supaya bisa memenuhi syarat tadi. Jadi nikah dengan satu laki-laki dengan janji nanti setelah nikah kita dukhul, habis itu ceraikan saya karena saya mau balik nikah dengan mantan suami saya. Itu haram. Ya, haram dilakukan meskipun misalnya faktanya nanti ketika dia sudah diceraikan oleh suaminya yang baru kemudian dia nikah lagi sah pernikahannya, tapi aktivitas dia nikah kontrak itu ya dengan perjanjian itu adalah sebuah keharaman ya. Dan ada enggak yang seperti itu prakteknya? Ada ya, banyak. Banyak yang melakukan praktek seperti itu meskipun tidak semuanya berhasil. Karena pernah ada cerita, dia memang sengaja gitu ya, sengaja nikah supaya bisa balik dengan mantan suaminya, malah nyantolnya sama suami yang baru itu gitu ya. Sampai bertahun-tahun, puluhan tahun ternyata bahagianya sama yang itu. Padahal niatan awalnya supaya supaya menggugurkan ini ya, syarat itu saja. Ternyata malah bertahannya sama yang baru gitu ya. Maka ketika talak 3 sudah jatuh ya, pasti muncul penyesalan yang luar biasa dikatakan oleh Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki di sini. Maka mulai banyak yang kemudian akhirnya mencari hilah, mencari fatwa-fatwa seperti yang Tata sampaikan tadi. Kemudian muncullah orang-orang yang menakwilkan, oh ini nak masalah bisa. Itu adalah sumber bencana gitu ya. Itu menjadi sumber bencana bagi suami istri tersebut maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Ya. Jadi sebenarnya untuk menghindarkan diri dari ending yang seperti itu, prinsipnya tetap adalah keimanan itu menjadi pondasi utama di dalam rumah tangga ya. Ketakwaan itu menjadi pilarnya, juga ilmu itu menjadi sesuatu yang menaungi rumah tangga itu
Ya. Kalau kemudian tanpa keimanan, pasti ada banyak masalah. Ya, karena hanya keimanan yang bisa membuat kita menerima qada Allah berupa suami yang begitu, istri yang begitu, gitu kan ya. Ada hal-hal yang memang tidak bisa kita ubah. Juga kemudian kalau tidak ada ketakwaan, setiap ada problem, ada masalah, ada fakta yang dihadapi, dorongan takwalah yang akan membuat suami istri itu mencari solusi terbaik. Meski misalnya bisa jadi solusi terbaiknya berupa perceraian. Tapi perceraian tanpa iman pasti memunculkan masalah. Perceraian dengan iman dan takwa, insya Allah ihsan tadi ya. Dan kalau kemudian ilmu itu selalu menaungi rumah itu, ya, menaungi keluarga itu, ya mau gimana pun prosesnya gitu ya, insya Allah pun akan menjadi sesuatu yang diberkahi oleh Allah. Ya. Itu terkait dengan talak, juga terkait dengan rujuk gitu ya. Tambahan sedikit di sini adalah istilah talak bid'i ya. Talak bid'i itu dibahas di bagian akhir gitu. Talak bid'i itu adalah talak yang dijatuhkan pada masa haid atau pada masa suci namun sudah terjadi jima pada masa suci tersebut ya. Kenapa kemudian talak bid'i ini sah tapi sebenarnya terlarang ya? Jadi kalau kemudian talak bid'i ini apakah kemudian dia tidak sah? Sebenarnya tetap sah talaknya. Tapi kemudian terlarang. Artinya apa? Sebenarnya haram dilakukan. Cuman kalau dia dilakukan tetap sah talaknya gitu ya. Talak bid'i ini kenapa dilarang? Karena ketika talak dilakukan saat haid, maka masa iddah seseorang itu akan memanjang. Masa iddah si perempuan akan memanjang. Tadi kan ya, masa iddah itu kan 3 kali kuru, 3 kali haid. Misalnya, dia haid hari kedua, kemudian dia ditalak oleh suaminya saat itu. Talak haid yang saat itu tidak dihitung masalahnya. Tidak dihitung sebagai satu kuru itu enggak. Dia harus nunggu lagi dirinya selesai haidnya, selesai sucinya, baru kemudian dia haid lagi, baru itu disebut satu kuru. Jadi lebih panjang daripada perempuan-perempuan pada umumnya, gitu ya. Makanya ini sebenarnya dilarang talak bid'i ini, yang pada saat haid. Lalu yang jenis kedua dilakukannya di masa suci. Tapi kemudian di masa suci itu dia sudah sempat jima, ya, sudah sempat hubungan badan suami istri ini gitu ya. Maka masa iddahnya akan menjadi panjang karena bisa jadi setelah itu ada kehamilan. Nah, makanya akhirnya seorang suami kalau tahu ya ada yang namanya talak bid'i ini yang punya konsekuensi terlarang bagi dirinya melakukan itu, dia kan pasti akan mikir ya. Sekarang emosi nih, ya kalau kita bayangin sederhananya, dia emosi nih, pengen talak istrinya. Bentar dulu, istrinya lagi haid enggak ya? Bentar dulu, ini istrinya lagi suci, kemarin sudah sempat jima enggak ya? Dia akan mikir. Jadi hal-hal kayak begitu tuh akan mencegah dia dari sembarangan mengeluarkan pernyataan atau lafaz talak gitu ya. Karena kalau seorang perempuan ditalak ya, kemudian dia hamil gitu ya, itu kan masa iddahnya ya selama dia hamil. Sampai kemudian isi rahim itu keluar. Entah keluar berupa bayi yang cukup bulan, ya, bayi yang prematur, atau kemudian mungkin kayak keguguran dan lain sebagainya gitu ya, terjadi abortus, maka ya itu sudah berakhir masa iddahnya. Dan masa iddah yang sangat panjang itu ya bisa kita bayangkan enggak? Betapa beratnya ya kehidupan bagi para perempuan yang sedang dalam keadaan hamil ya, kemudian dicerai, maka sampai dia melahirkan anaknya dia dia ya tidak bisa kemudian punya pasangan lagi gitu ya. Kalau kemudian dirujuk oleh suaminya sih bisa-bisa aja gitu kan ya, karena talak bid'i itu sendiri tetap sah. Tapi ya terbayanglah bagaimana kemudian beratnya gitu ya. Nah, tambahan faidahnya dari talak bid'i ini, tadi kan kenapa terlarang itu karena akan memperpanjang masa iddah ya. Laki-laki yang melakukannya itu akan berdosa. Yang kedua, beratnya bagi mereka, para laki-laki itu, kan di masa iddah dia tetap wajib menafkahi ya. Maka masa dia menafkahi mantan istri itu pun menjadi sangat panjang. Kalau misalnya dia saat haid, berarti 4 kali haid itu, selama 4 kali haid itu dia wajib menafkahi istrinya. Kalau kemudian akhirnya hamil mantan istrinya, ya dia menafkahi selama masa iddah itu. Jadi panjang sekali gitu ya.
Nah, ini ada panduan dari Rasulullah ya di dalam hadis seputar talak bid'i ini sendiri. Hadis riwayat apa ini ya, sebentar. Ini dari Sayyidina Umar ya. Jadi ketika Ibnu Umar menceraikan istrinya, itu kemudian Rasulullah mengetahui hal tersebut dan menyampaikan kepada Umar radhiyallahu anhu ya. Murhu falyuraji'ha ya. Perintahkanlah ia untuk merujuk istrinya. Liyada'ha hatta tathura summa tuhidha haidatan ukhra ya. Kemudian biarkan ia sampai suci lalu haid dengan haid yang lain. Fa iza tahurat, maka jika ia telah suci lagi, falyutalliqha qabla an yujami'aha aw yumsikha ya. Maka silahkan ia menceraikannya sebelum menjimanya atau menahannya ya, agar tidak menceraikannya. Jadi maksudnya memang menceraikan tuh harus penuh perhitungan. Ini kayak yang tadi kita bahas itu ya. Jadi misalnya apa namanya? Ini Ibnu Umar ini menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Ya, jadi dia melakukan talak bid'i itu. Maka Rasulullah memerintahkan supaya dia dirujuk dulu. Rujuk dulu, pastikan kemudian dia sudah apa namanya? Dia kosong ya rahimnya itu ya, sudah tidak hamil saat itu gitu. Kalau haid tidak hamil memang ya, pastikan dia kemudian apa namanya sudah suci lagi gitu ya, sudah suci lagi. Nah, ketika dia sudah suci, sebelum dia jima, ceraikan lagi. Kalau memang kemudian ingin lanjut bercerai gitu ya. Ini untuk menghindarkan tadi ya dari keburukan talak bid'i itu yang dapat memperpanjang masa iddah atau kemudian menyulitkan mantan suami dalam bentuk pemberian nafkah gitu ya. Nah, ini ada juga dalam Quran surat At-Tolak ayat 1 ya. Ya ayuhan nabi, idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna ya. Wahai nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Maksudnya apa? Maksudnya agar mereka mentalak wanita-wanita itu dalam keadaan suci yang tidak terjadi jima ya. Dan ini adalah bentuk kebaikan syariat Islam bagi keluarga muslim ya. Itu terkait dengan talak ya, sekilas ya, memang tidak secara detail kita bahas di sini. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Jazakallahu khairan katsiran Mbak untuk penjelasan yang luar biasa ya, sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Lala sama Mbak Tika ya. Mbak Tikanya ada nggak? Ada. Oh iya. Mbak Tika atau Mbak Lala ada yang mau didiskusikan lagi berkenaan dengan jawaban yang sudah diberikan? Pertanyaan baru boleh? Oh boleh, silakan. Berarti yang sebelumnya sudah menjawab ya Mbak Lala ya? Iya, alhamdulillah sudah. Kepada Mbak Lala. Ini saja yang tadi terkait rujuk kan, kalau misalkan kemarin terkait talak itu ada di pihak suami, karena memang suami itu lebih logikanya lebih dikedepankan, sedangkan perempuan itu perasaannya. Nah, kalau terkait rujuk ini nih, dia karena ma'tuf ke apa ya bahasanya, karena dia mengikuti talak itu ada di pihak suami, makanya rujuk juga ada di pihak suami, atau memang ada pembahasan lain terkait rahasia Allah yang membahas tentang rujuk ini ada di pihak suami? Ya sebenarnya tidak ada ilatnya, tidak ada ilat terhadap syariatnya. Kemarin ketika kita membahas talak itu pun bukan ilat sebenarnya ya, bukan alasan kenapa kemudian syariat talak itu ada di tangan suami karena suami begini, tidak. Itu tuh kan bagian dari ibroh yang kemudian bisa kita petik gitu ya. Oh ya juga ya, kenapa kemudian Allah begini itu sebenarnya karena begini-gini. Dan tidak menutup kemungkinan kan sebenarnya ada juga laki-laki yang emosional ya, laki-laki yang kemudian tidak mengedepankan logika ketimbang perasaan, ada juga gitu ya. Apakah kemudian hukumnya jadi berubah saat itu? Tidak. Karena kemudian itu bukan ilat. Ya, ini yang harus kita ingat. Kalau ilat itu kan nanti maklulnya akan berubah mengikuti ilatnya gitu kan ya. Kalau kondisinya berubah, maka hukumnya akan berubah. Nah, faktanya talak ini tidak akan pernah berubah, selamanya tetap ada di tangan suami. Entah suaminya itu emosional, suaminya mungkin berada di bawah pengaruh pengaruh obat-obatan atau pengaruh kondisi medis sehingga mungkin dia tidak
punya kesadaran penuh ketika menyatakan itu, sekali dia mengucapkan talak secara sharih, talaknya tetap jatuh. Talak seperti itu, maka rujuk juga sebenarnya tidak punya ilat. Rujuk itu memang haknya suami. Dan sebagaimana talak itu haknya suami. Kemarin itu bukan ilat ya. Itu mungkin tetap pertegas. Jadi dia bukan ilat hukum seputar talak. Ada di tangan suami. Begitu juga rujuk. Karena kalau kita mau pakein ilat, pakein misalnya nanti mencari-cari ibrohnya gitu ya, pasti akan terasa tidak adil dong. Kok enak banget suami itu ya gitu ya, kemarin main ceraiin, sekarang mau rujuk langsung balik rujuk gitu ya. Makanya kita tidak perlu mencari-cari ilatnya dan memang tidak ada ilatnya. Kalau suami itu paham syariat, ya punya keimanan gitu ya, dia tidak akan mempermainkan talak maupun rujuk itu tadi, karena itu berkaitan dengan kehidupan banyak orang, bukan cuma dirinya sendiri. Nah, sekarang banyak yang mempermainkan itu karena memang kita tahu sendiri ya kualitas manusia dalam sistem kapitalisme sekuler ini kayak apa. Kalau yang kemudian Tata kemarin sempat tanyakan itu ya ke salah satu ustadz, fakta bahwa ada para suami yang tidak paham talak itu tuh akan jatuh ketika dia iseng ngucapin begitu gitu ya. Jadi ada ada teman, ya Tata bilang teman Tata lah ya, kenalan Tata, yang dia itu konsultasi. Gimana ya kemudian suami saya itu, ini dia baru ngaji ya, jadi dia kaget juga waktu dia bilang talak itu maksimal 3 kali dan langsung jatuh talak ketika suami mengatakan talak. Dia curhat, mungkin bukan konsultasi ya, karena sudah terjadi juga. Dia curhat, lalu gimana ya? Suami saya itu setiap kali marah, dia selalu bilang menceraikan saya. Suruh saya pulang ke rumah orang tua. Oh gitu ya Bu ya, itu sebenarnya sudah jatuh talak gitu kan kita bilangnya, jawabnya. Sudah berapa kali Bu? Sudah enggak terhitung. Sejak awal pernikahan itu sudah masuk tahun ke-20 mungkin itu baru dia kemudian cerita itu kan. Jatuh talak puluhan kali, mungkin sudah ratusan kali juga. Pokoknya setiap kali itu pasti kemudian diceraikan gitu kan judulnya. Tapi kami tidak menganggap itu sebagai ini gitu ya, sebagai sebuah perceraian. Dia juga kayaknya enggak serius, cuman karena marah. Ya, sebenarnya kembali ke yang tadi itu gitu ya. Mau serius, mau bercanda, mau dalam keadaan marah, kalau lafaznya sharih maka jatuhlah talak itu. Terus Tata tanya akhirnya ke salah seorang guru gitu ya. Ustadz, gimana kalau faktanya seperti itu? Awalnya memang mereka tidak paham, itu sudah jatuh talak ya, bahkan sudah lebih dari 3 kali. Bagaimana hukumnya ketika akhirnya mereka tahu yang kemarin itu sudah jatuh talak? Apakah di detik mereka tahu itu, mereka harus berpisah atau bagaimana? Jawabannya iya. Jadi ketika misalnya sudah terjadi di masa lalu, sudah talak lebih dari 3 kali, baru tahu mungkin bertahun-tahun setelahnya, oh itu sudah talak 3 gitu ya, maka wajib pisah saat itu juga. Dan sudah tidak bisa dirujuk. Itu bukan lagi nasi jadi bubur ya, nasi udah basi kayak apa itu. Ya Allah, gitu. Makanya penting sekali lah masalah ilmu ini. Ya gitu. Kemarin kasihan Bata. Gimana Mbak Lala? Ya, oh, udah. Ya, alhamdulillah paham. Jazakumullah khairan. Ya khair. Yang dari Mbak Tika, ada yang mau ditanyakan lagi dari jawaban yang udah disampaikan terkait dengan rujuk ya? Alhamdulillah jelas saja. Alhamdulillah. Dari motivilah yang lain ada yang mau didiskusikan lagi berkenaan dengan talak? Masya Allah ya, perkara talak ini memang sebenarnya menjadi PR penting yang harus dibahas dan harus diketahui Bu. Iya. Kami sebelum menikah itu sendiri yang buat saya. Iya. Kayaknya akhirnya Tata tuh berpikir ini seharusnya menjadi satu yang ditanyakan seorang perempuan dalam proses ta'aruf. Calon suaminya paham enggak syariat seputar talak itu? Dan siapapun maksudnya baru mengenal, ya Allah, astagfirullahaladzim, ini harus istighfar sih. Perkara talak bid'i Bata. Karena waktu itu kan yang dibahas seputar talak, tapi nggak masuk kepada talak bid'inya. Ya gitu. Jadi baru tahu hari ini gitu, astagfirullah. Iya, Tata juga baru tahu pas belajar di sini gitu. Awalnya nggak ngerti juga. Ya, kayaknya penting banget buat
kita untuk tahu dan mencari ilmu dulu gitu ya sebelum menikah. Dan bahkan setelah nikah pun harus tetap ditekankan untuk memurojaah kembali gitu ya, mengenai ilmu-ilmu tentang pernikahan ini. Jadi awal ada yang mau didiskusikan lagi? Tadi sih Mbak menangkap yang ini sih Mbak Teh, yang pertama tuh yang 3 hal yang memang ada yang bercanda dan agak 3 hal yang tidak boleh di apa ya, yang bercanda atau seriusnya itu seriusnya sah, bercandanya sah. Itu ada akad, terus kemudian ada talak dan juga rujuk ya. Siapa melihat fenomena sekarang gitu ya di sekolah-sekolah yang dia melakukan kayak prosesi akad nikah beneran gitu untuk pembahasan tentang munakahan. Itu menjadi apa ya? Menjadi satu hal yang miris juga. Jadi seolah-olah dipermainkan gitu, dan itu kan apa bisa memacu apa ya, gorizah naunya dari pihak laki-laki maupun perempuan. Dan bahkan Siapa ingat dulu pas SD tuh kalau anak itu ranking 1 tuh dijadikan pengantin Bata, dan itu benar-benar seperti apa ya, seperti pengantin beneran gitu. Jadi biasa didandanin dan biasa di apa ya, ya di kayak kalau di Sunda kan ada apa ya, ada tradisi buat entah itu kayak apa, potong ayam gitu ya. Itu hampir dipakai semua gitu, padahal istilahnya buat perpisahan doang gitu ya. Dan itu menjadi fenomena gitu, apalagi ya yang terutama yang tentang fikih munakahat yang dipraktekkan secara langsung. Itu menjadi apa ya, menjadi kemirisan sendiri ya. Di sisi lain memang kita perlu tahu, tapi bukan berarti harus memainkan gitu. Seperti itu. Itu Mbak Teh mungkin sedikit fakta yang Siva temukan ya. Iya, jadi kalau misalnya terkait praktek itu Tata dulu pas SMA juga ada praktek akad nikah di sekolah, tapi bukan Tata sih mantennya waktu itu ya, ada teman yang lain yang jadi mantennya gitu. Kita jadi apa ya, jadi penontonnya lah gitu ya, bagian jadi keluarga besarnya ceritanya. Tapi waktu itu tidak seheboh sekarang. Kalau sekarang itu kan faktanya sampai yang Tata lihat itu ya beneran pakai kebaya gitu ya, beneran pakai gaun, terus sampai ada yang pokoknya kayak cosplay gitu kan mereka gitu. Nah, sebenarnya apakah akad nikah mereka itu nanti sah? Ya tentu harus kembali kepada rukun-rukun ya, rukun-rukun dan syarat sah pernikahan itu. Kalau kemudian tidak ada wali, kalau kemudian misalnya saksinya pun bukan saksi yang apa ya, kita katakan memenuhi kriteria misalnya ya, tidak ada mahar yang diserahkan di sana dan seterusnya, maka tetap itu tidak dikatakan akad nikah yang sah gitu ya. Tapi ketika kemudian memenuhi itu semua, misalnya saking seriusnya gitu ya, simulasinya itu mendatangkan orang tua yang perempuan gitu ya. Itu benar. Sampai segitunya misalnya, beneran sah itu nanti jadinya. Cuman kan tidak menutup kemungkinan kalau kemudian orang-orang itu tidak paham. Terus orang-orang itu menganggap itu lebih seru, lebih real gitu ya. Terus ya kita seriusin aja gitu simulasinya. Bayangkan kayak apa jadinya generasi ini gitu. Dan di satu sisi ketika mengajarkan seputar munakahat ya, fikih munakahat harus dipraktekkan gitu ya. Itu sebenarnya tidak meneladani apa yang dicontohkan para ulama. Ya para ulama mempelajari fikih munakahat lewat apa? Lewat kitab. Sampai paham gitu kan ya. Nanti tinggal praktek sendiri. Jadi enggak perlu sampai ada simulasi yang kayak mana gitu kan ya. Ya kalau misalnya terus pertanyaannya, kalau fikih munakahat harus disimulasikan sedemikian rupa supaya paham, kan katanya supaya paham kan? Kenapa fikih-fikih yang lain tidak dibegitukan? Kan sebenarnya titik kritisnya itu di situ. Nanti gimana fikih cerai? Bagaimana fikih apa ya? Sebenarnya kalau Tata ngerasa ya, yang paling penting dipraktekkan itu justru adalah fikih pengurusan jenazah. Itu yang istilahnya benar-benar secara praktek itu kan malah banyak anak muda yang tidak tahu ya. Tata sendiri sampai sekarang tuh belum pernah melakukan pengurusan jenazah secara langsung teh. Sudah sih belajar fikihnya, cuman kalau belum praktek langsung kok kayaknya tetap kurang gitu ya. Ini bagaimana baliknya, bagaimana memandikan, bagaimana mengeluarkan kotoran, kain ini ditaruhnya di mana dan seterusnya itu kan harus dipraktekkan justru. Dan kalau fikih nikah itu nggak perlu praktek sebenarnya, nanti di hari H itu bisa sendiri kan, yang penting tahu aja. Bagiannya laki-laki cuman ijab qabul, bagiannya perempuan cuman duduk manis gitu kan ya. Bagiannya wali itu
tinggal kemudian ijab kabul juga. Saksi ya tinggal kemudian menyaksikan, melihat rukun dan syarat sahnya terpenuhi, habis itu tinggal bilang sah. Selesai. Jadi sebenarnya tidak butuh simulasi apapun kalau fikih munakahat itu. Yang justru harus dipahamkan itu adalah teorinya, ya, dan dipastikan hafal. Memang harus dihafal kalau teorinya itu ya, harus dihafal secara teorinya. Dalil-dalilnya bagaimana? Justru itu yang paling penting. Itu yang sering dilupakan. Nah, itu. Pendidikan sekarang seru-seruan doang ya. Iya. Untuk seru-seruan dan apa ya, hanya sebatas mencari kepuasan dan kesenangan aja gitu. Iya. Tidak masuk ke dalam frame ini, apa namanya, pendidikan yang sesungguhnya itu. Dari Ahwatifillah ada yang mau didiskusikan lagi? Satu lagi. Ya boleh Mbak. Yang hadis Rasul tadi yang tadi itu yang terkait walaupun serius atau bercanda, iya tetap sah jika lapasnya sorry. Yang di situ kan talak, akad sama rujuk itu memang bersanding ya Ustazah. Berarti akadnya tuh pembahasan tentang akad nikah aja atau akad secara umum? Nikah sebenarnya bukan akad, nikah di dalam hadisnya itu. Oh iya. Jadi di situ dikatakan 3 hal yang seriusnya itu sah, bercandanya juga sah, itu adalah nikah, talak, dan rujuk. Oh, Tata cek ini lagi ya. Bukan seriusnya adalah sah sebenarnya. Seriusnya adalah serius dan bercandanya adalah serius gitu. Matan yang pasnya itu begitu. Nikah, talak, dan rujuk. Jadi tidak boleh dibercandain. Kalau Tata inget banget dulu ya, waktu ustadznya menjelaskan hadis itu tentang tiga hal yang seriusnya serius, bercandanya serius, itu ibroh besarnya justru adalah bagaimana orang itu harus punya ilmu memang. Sehingga tidak menjadikan sesuatu yang serius itu sebagai lawakan, sebagai permainan. Kayak kapan hari pernah ada ya satu influencer yang kemudian dikritik habis-habisan sama orang yang sayang sebenarnya, sama orang yang sayang sama dia. Karena dia membuat video dengan istrinya, sebenarnya videonya nggak membahas tentang perceraian, tapi dia membuat apa sih namanya video pendek untuk jadi kayak iklannya itu, istilahnya apa ya? Jadi kayak spoiler isi video panjangnya gitu, versi pendeknya ya, ada short videonya itu. Dia bikin di situ tuh kayak seolah-olah dia mau nyerahin istrinya. Yang istilahnya semua orang pasti akan berpikir ke sana gitu ya. Memang sih mungkin itu tidak jatuh kepada lafaz yang sorry itu tadi gitu ya. Tapi orang-orang banyak mengingatkan supaya tidak bercanda pakai hal-hal yang seputar talak itu. Saking seriusnya. Dan akhirnya kalau orang-orang yang dikatakan sebagai influencer atau orang yang kemudian dilihat sebagai orang berilmu, itu bercandain urusan nikah, talak, dan rujuk. Ya gimana orang awam? Pasti makin ini lagi, gitu, makin parah lagi kenyataannya nanti. Gitu. Tidak boleh dibercandakan karena bercanda dan seriusnya adalah serius. Luar biasa. Ada lagi yang mau didiskusikan Ahwatifillah seputar dengan bab talak ini? Apa ya? Sifatnya baru baca ini sih, baru baca berita ya berkenaan dengan ya mau nggak mau itu kan lewat ya, kadang suka melihat gitu ya di ekspor, kelihatan di ekspor gitu ya, tentang ya salah satu influencer juga yang sedang bercerai gitu ya. Nah, itu berkaitan dengan gugatan, jadi ini gugat cerai dengan 3 gugatan. Yang pertama adalah hak asuh, kemudian hak nafkah, dan juga hak untuk bercerai. Nah, berkenaan dengan hak-hak tersebut, itu kan dari sisi pengadilan agama ya. Cuman kalau dalam Islam, pandangan untuk menuntut hak itu seperti apa ya?
Kalau di dalam Islam sebenarnya hak itu tidak perlu diperjuangkan, gitu kan ya. Karena justru nanti negara akan memastikan hak-hak itu terpenuhi. Tapi kalau terkait dengan gugat cerai atau hulu ya yang dilakukan oleh istri kepada suaminya, karena misalnya memang suaminya ngotot nggak mau menceraikan, sedangkan tidak ada solusi lain gitu ya. Islam itu memberikan ruang bagi istri untuk kemudian mengajukan hulu ke siapa? Ke qadhi. Ya, nanti qadhi itulah yang kemudian akan meninjau pernikahan mereka ya. Apakah memang kemudian cerai ini memang solusi terbaik gitu kan ya. Yang akhirnya bisa ketika kemudian terjadi hulu, ketika hulunya diterima, maka yang kemudian memutuskan perceraian itu memang bukan suami, tapi qadhi. Nah, apapun yang kemudian terjadi pasca perceraian itu sama dengan perceraian pada umumnya gitu loh, maksudnya perceraian yang karena suami mentalak. Ya istri itu tidak punya hak nafkah lagi setelah lewat masa iddahnya gitu ya. Jadi selama masa iddah masih dinafkahi, lewat masa iddah ya suami itu tidak punya kewajiban apa-apa terhadap istrinya. Suami hanya punya kewajiban nafkah terhadap anaknya. Karena kalau kewalian itu kan tidak putus dengan perceraian gitu. Jadi itu kalau hulu. Cuman kalau hulu itu memang nanti ada apa ya semacam besaran harta tertentu yang harus dibayarkan istri untuk apa ya kalau kita katakan istilahnya ya kayak pengganti maharnya gitu lah. Jadi dia menebus dirinya. Jadi untuk bisa kemudian bercerai dengan suaminya, dia menebus dirinya dengan besaran harta tertentu. Jadi dia ketika mengajukan gugatan itu juga sekaligus berapa besaran harta yang bisa dia berikan untuk dikasih ke suaminya. Itu tuh bukan apa ya, pernah ada yang mengatakan, kok kayak gitu ya syariatnya, itu kan kayak kayak perempuan apa ya, menjual dirinya apa gitu, seolah-olah pernikahan itu kayak dia jadi budak sehingga kalau dia mau merdeka dia harus bayar dulu gitu kan. Ya jangan diinikan gitu ya, diimajinasikan seperti itu. Ya memang begitu syariatnya dan tidak ada ilat ini. Sekaligus sebenarnya kalau kita mau pikir-pikir, hulu itu melalui proses kayak gitu dan ada pembayaran besaran harta tertentu itu ya. Itu sebenarnya juga supaya istri tidak menggampangkan hulu gitu ya, tidak gampang dikit-dikit gugat cerai, dikit-dikit gugat cerai suami dan seterusnya gitu ya. Jadi meskipun mereka punya hak untuk menggugat ya tidak boleh sembarangan juga, sama seperti suami tadi itu. Jadi nggak bisa main apa ya sembarangan buat guru gitu ya. Terus terkait hak asuh misalnya, hak asuh itu sebenarnya tidak perlu diributkan karena di dalam syariat itu sendiri hak asuh itu jelas. Hak asuh itu hanya akan dibahas ketika anak masih dalam masa hadonah, masih dalam masa pengasuhan, yang mana memang dia masih membutuhkan orang lain untuk ngurus dirinya. Ada enggak patokan usia tertentu? Sebenarnya ulama mengatakan sampai usia tamyiz, sekitar usia 7 tahun. Tapi itu relatif juga, tetap dikembalikan kepada kondisi real. Makanya kalau di dalam kitab Nizamul Ijtima itu sampai dikatakan untuk memastikan anak ini benar masih dalam masa hadonah atau tidak, itu bisa melibatkan orang lain kayak semacam pakar gitu ya, pakar parenting misalnya kalau bahasa kita sekarang untuk menilai anak ini masih dalam masa hadonah atau enggak. Kalau dia masih dalam masa hadonah, tidak ada pembahasan hak asuh. Dia tuh murni jadi milik ibunya. Karena ibulah pemilik hak asuh tertinggi. Ya, kasta tertinggi pengasuhan tuh ada di ibu gitu kan ya. Kalau misalnya ibu tidak bisa, ada urut-urutan berikutnya. Bapak itu tuh mungkin jadi nomor sekian karena pengasuhan itu utamanya ada di perempuan. Yang bisa mengasuh itu perempuan. Beda halnya kalau anak ini sudah di luar usia hadonah, misalnya ketika orang tuanya bercerai, usianya sudah 10 tahun. Apalagi mungkin dia sudah balik misalnya begitu ya. Maka dia bisa milih mau ikut siapa. Pengadilan tuh akan menyerahkan ke dia, mau milih siapa, ikut ibu atau ikut bapak. Secara syariat itu sederhana, cuman yang bikin ribet sekarang kan karena memang sistem peradilannya tidak pakai syariat. Akhirnya semua dibawa ke ranah hukum. Semua harus diperjuangkan, padahal yang dia perjuangkan salah gitu kan misalnya. Karena banyak ya yang mau cerai itu malah mantan istrinya minta apa ya menuntut nanti ada setiap bulan dikasih berapa juta. Gitu. Kalau mau tetap dikasih jangan cerai harusnya. Banyak tuntutannya gitu ya. Iya. Jazakillah khairan kasihan Mbak dari Ahwat TV, ada yang mau didiskusikan lagi?
Dan sekarang tuh kayak banyak ya fenomena di Cikarang pun kemarin sih Pak lihat data tahun 2023 di Bekasi gitu ya. Itu kan angkanya itu melonjak naik. Setelah pandemi itu ternyata masih naik terus angka perceraian, dan kebanyakan memang juga cerai sih Mbak di pengadilan itu. Apalagi daerah industri ya, maksudnya ini relate dengan peranan perempuan yang kemudian dia jadi super power di rumah tangga gitu ya, dan dia bukan berhak, dia bebas menentukan gitu kemana arah rumah tangga itu menjadi apa ya, sedih sih buat bilang ini fenomena gitu karena menyedihkan sekali dan mengiris hati, tapi itu realita. Itu realita pahit yang harus diterima ketika kita dalam tanda kutip ya membiarkan feminisme itu terus berkembang. Jadi perempuan kan merasa mereka punya hak yang sama dengan suami, apalagi ketika mereka merasa empowered secara perekonomian, secara finansial. Seolah-olah kan hubungan suami istri itu cuma hubungan hubungan dinafkahi ya. Jadi kalau kemudian dia tidak butuh dinafkahi orang, ya ngapain bertahan dalam pernikahan? Belum lagi fakta ditambah banyak suami yang kita katakan tidak menjalankan tugasnya dengan optimal. Sudahlah kemudian para perempuan sekarang takut menikah, ya. Sudah menjalani pernikahan ketemunya sama pasangan yang tidak pas. Habis itu mereka merasa bisa berdaya tanpa suami, akhirnya gampang sekali cerai dan seterusnya. Yang kemarin bikin Tata cukup sedih itu ya, ada lewat di explore IG itu, katanya sih dia itu ini ya, entah seleb TikTok apa selebgram, Tata nggak tahu gitu ya, tapi pokoknya dia sampai ke up postingan itu karena banyak yang nge-share, dia keluar dari pengadilan agama, bawa surat cerai, itu sambil kayak jingkrak-jingkrak bahagia gitu loh. Bener-bener bahagia ketika surat cerainya sudah keluar. Di satu sisi Tata berusaha relate ya, oh mungkin pernikahannya sebegitu ininya ya, menderitanya, sebegitu parahnya kemarin dia dalam pernikahan. Tapi seharusnya apa ya kita bilang ya, enggak sebegitunya juga gitu ya, karena dari perceraian tuh pasti tetap ada keburukan. Apalagi ketika dia sampai sebegitunya ya, tidak menunjukkan kesedihan sama sekali ya, tidak menunjukkan apa ya, adanya tafakur dan lain sebagainya. Harusnya kan itu kan musibah ya, talak itu kan musibah seperti yang disampaikan di awal. Jadi sesenang-senangnya kita, harusnya kita tafakur. Yang kemarin itu gimana, ke depannya gimana. Jadi bukan untuk dirayakan sebenarnya gitu kan. Jadi miris lah memang ya, dan itu tanda memang dakwah itu masih punya ladang yang sangat luas ya, masih banyak sekali umat yang harus kita cerdaskan. Dari Abah Tifila ada yang mau didiskusikan lagi? Tidak ada. Mbak Ta mau dicukupkan sampai di sini untuk pembahasan bab baru di ya, mungkin dicukupkan ya. Sekaligus Tata mau menawarkan untuk pembahasan 2 bab setelah ini kan membahas tentang hijab. Kok rasanya semua sudah paham tentang hijab gitu loh maksud Tata. Iya. Kalau kita skip bagaimana? Atau ada yang butuh, kalau misalnya memang ada yang butuh enggak masalah. Cuman memang di sini pembahasan hijabnya sedikit berbeda dengan yang ada dalam Nizamul Ijtimai. Cuman kalau sudah dapat pembahasan di Nizamul Ijtimai, sebenarnya ini sudah include di sana. Gimana? Masih tetap mau dibahas kah? Hijab sebagai identitas Islam dan hijab bukanlah penyebab kemunduran. Ini kan insya Allah sudah di luar kepala ya kalau ini. Tinggal prakteknya. Kalau sudah mendapat pembahasan di Ijtimai, atau mungkin tidak mendapatkan di Ijtimai, tapi sudah pernah mendapatkan bermajelis tentang itu misalnya. Gimana Mbak Tifila? Kan tidak harus sudah halakoh kan, siapa tahu sudah baca sendiri, mengkaji sendiri. Iya. Kita serahkan ke teman-teman aja. Jadi skip katanya. Karena malah nanti akan masuk pada khilafiyah di sini, pada khilafiyah, dan mungkin kita malah loh kok gini gitu ya, kok beda dengan yang kita pahami. Ya nanti kita taban apa yang ada di ini aja ya, di Ijtimai mungkin ya. Kalau yang belum bahas Ijtimai bersabar, tapi kayaknya udah banyak sih yang dibahas di luar kitab ya.
dan juga karena kan kita benar-benar sebelum di tahzib pun ini apa Pasti sudah pernah dapat. menjadi ibaratnya training khusus gitu ya. Mungkin langsung ke bab berikutnya aja, itu sudah sering juga karena saya. Alhamdulillah, sudah ini ya, sudah khatam. sudah khatam tapi selalu perlu di-remind. Iya. Nanti kalau mau review pembahasan itu kapan-kapan deh, di luar pembahasan kitab Adabul Islam, kita review yang di Nizamul Ijtimai aja. Iya, boleh. Karena salah satu adab ketika kita mengkaji satu kitab, kita membahasnya sesuai dengan maunya penulis. Gitu ya. Jangan kita syarah semau kita gitu kan. Oke, berarti nanti lanjut ke sifatul kadzibah ya. Iya, yang ini laki-laki bekerja di rumah itu ya. Apa sih? Kerja para pembantu laki-laki. Kalimat laki-laki. Oh iya. Oh iya, kalimat rojul fi buyuti. Oke, nanti lanjut lagi di pekan depan tentang pekerja laki-laki di dalam rumah ya. Kalau tidak ada yang didiskusikan lagi, yang dicukupkan sampai dicukupkan sampai di sini. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Jazakillahu khairan katsiran Mbak Ta untuk majelis. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini membawa keberkahan terutama untuk rumah tangga kita ya. Tadi ada lagi yang sifatnya itu mengenai pernikahan, bahwa keimanan itu menjadi fondasi, kemudian ketakwaan itu adalah pilar, dan nanti ilmunya yang memenuhi gitu ya. Dan Allah membutuhkan kita untuk senantiasa terus thalabul ilmi, berkenaan dengan apa-apa yang disyariatkan oleh Islam. Jazakallahu khairan katsiran alhamdulillah untuk waktunya. Mohon maaf untuk segala fasilitas yang kurang dalam proses recording ataupun dalam sharing share screen ya gitu ya. Dan insya Allah nanti hari ini akan diupload kembali untuk video-video yang sebelum-sebelumnya. Nah, kita tutup majelis pagi ini dengan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semuanya. Amin. Di end ya Mbak Taya.